Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mama duduk lesu melihat warna paha tegar, dipegang beberapa kali sembari dikasih minyak telon. Ini apa ya, Mei? Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Mama kok jadi takut juga? Kata Mama. Mei curiganya kayak Mei dulu mah, ditandai sama kuyang itu. Kataku khawatir. Tapi kita kan gak jumpa, dan pulang bukan waktu maghrib. Kamu tahu sendiri kan? Aku mau menjawab dan mencurigai Bu Tuti, tapi Mama pasti mengomel lagi. Lebih baik aku diam saja. Aku yakin kalau bekas biru itu cubitan milik Bu Tuti. Karena awal hanya merah, Tegar juga menjerit keras karena kesakitan. Besok aku gak mau imunisasi Tegar mah sampai keadaan benar-benar membaik. Kenapa? Kamu takut sama Bu Tuti? Aku diam saja. Mama masih melihatku dengan pertanyaan yang berulang-ulang. Malesnya. Gak baik seuzon. Bu Tuti itu baik, biarpun dia istrinya seorang Pak RT, tapi hidupnya sederhana. Malahan punya usaha sendiri untuk bantu-bantu warga hasil dari usahanya itu. Jelas Mama lagi. Kata Mama kita gak boleh terlalu terbuka kalau sama orang lain. Tapi kenapa Mama sendiri yang melanggarnya? Aku gak srek mah. Bu Tuti itu baik nak. Dia terkenal penjual parfum di sini. Usahanya laris, kebanyakan yang beli dari luar kota sini. Wajah Mama terlihat kecewa padaku. Tapi aku tetap gak percaya mah. Yang membuatmu gak percaya kenapa? Coba jelaskan pada Mama. Baunya. Aku tidak melanjutkan kalimat terakhir. Mama gak ada mencium apa-apa, kata Mama. Beda mah, baunya itu beda banget. Senyumnya, perangainya, aku kadang merasa aneh juga, jelasku. Kamu berhalusinasi kayaknya, Mei. Kurang istirahat kamu nak. Gak mungkin Bu Tuti itu kuyang. Kita sering jumpa, sudah lama Mama kenal Bu Tuti. Memang jarang Bu Tuti berkunjung ke rumah kita. Yang paling sering Mama kesana. Kok Mama gak bisa merasakan sih cubitan itu? Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, Mama memotongnya. Cubitan Bu Tuti, Mama rasa bukan, kata Mama. Sudahlah Mek, Mama capek berdebat sama kamu, ujarnya sambil keluar dari kamarku. Kita memang jarang satu pemikiran. Ketika aku gak percaya, Mama bersikeras agar aku percaya. Sekarang aku merasa aneh, malah Mama yang bilang aku ini halusinasi. Pusing. Siang ini aku membuka pintu belakang rumah. Nampak asri dan sangat alami. Di ujung sana ada sungai, tapi tidak terlalu besar. Masih banyak pohon rindang di belakang dan juga hutan yang tidak terlalu besar. Hutan bakau juga ada, tapi lumayan jauh kalau jalan kaki. Kalau ada waktu biasanya Abah mencari jamur akasia untuk dimasak. Rasanya enak sekali. Terkadang pakis merah yang tumbuh di pinggir sungai kecil itu. Jarang ada yang berani memancing di sungai ini kecuali pendatang, karena warga sini percaya sungai ini memiliki makhluknya, yakni buaya putih. Mereka menjaga agar tidak diganggu dan juga mengganggu. Kalaupun terpaksa mencari ikan dan seafood di sungai itu, mereka akan mengucapkan salam sembari menghindari larangan-larangan yang ada di sungai. Dilarang mengumpat atau berbicara jelek. Yang haid sangat dilarang ikut berburu ikan. Dilarang kencing sembarangan. Setiap mau mengambil sesuatu, ucapkan salam. Sering bilang permisi, jangan buang air panas di lubang hutan
atau apapun itu jenisnya. Sudah mendingan kamu, Mei? Tanya mama. Aku masih asik menikmati angin sepoi yang mengenai wajahku di pinggir pintu. Jangan di depan pintu, Mei, pamali, kata mama. Iya, aku masuk ke dalam rumah. Tegar tidur nyenyak, aku merebahkan diri sambil membuka aplikasi biru. Aku terkejut saat melihat berita dari teman sekolahku dulu. Anaknya meninggal dihisap sama kuyang. Badannya menghitam serta biru. Badanku gemetar. Ya Allah, semoga Tegar baik-baik saja. Air mataku tumpah, ku peluk Tegar. Wajahnya masih lucu, nafasnya naik turun. Aroma badannya wangi meskipun belum mandi. Aku melihat paha itu lagi, masih membiru tapi tidak sehitam kemarin. Mama duduk di dekatku sambil membawa minum. Anaknya Raja meninggal mah tadi malam, dihisap sama kuyang, kataku tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ke kampung sebelah itu kuyangnya. Abah bilang semenjak ronda malam tidak ada lagi kejadian meninggal karena kuyang di kampung ini, kata mama. Aku masih khawatir mah. Mama malah gak percaya sama Melisa tentang Bu Tuti. Melisa khawatir. Mama memelukku. Ya sudah, maafin mama ya, tuturnya lembut. Abah sepertinya mencari jamur dan juga ikan. Mas Pras kerja. Jarang banget Mas Pras di rumah kalau nggak cuti ataupun libur. Mau ikut ke kontrakan, mama belum rela melepaskan cucunya. Akhirnya aku mengalah demi orang tua. Aduh panas, panas, teriak seseorang jauh di sana. Tapi sangat terdengar sampai kamarku. Kayaknya suara itu dekat dengan sungai dan juga hutan. Mama lari ingin melihat ada apakah gerangan. Aku juga ikut lari menuju suara itu. Dan ternyata ada seseorang mengalami panas di kemaluannya. Dia menjerit-jerit. Aku tidak tahu kalau dari tadi ada seseorang di sana. Abah datang membawa beberapa jamur dan juga ikan. Mah, itu orang keteguran kayaknya. Abah sudah bilang jangan kencing di situ, tapi dia tetap ngotot karena kebelet. Pas di lubang dekat pohon bakau di sana. Abah terlihat khawatir. Kirain kenapa, Bah? Siapa suruh nggak jalanin larangan di sini? Siapa dia, Bah? Nggak tahu, Mah. Bukan orang sini kayaknya. Cuma tadi sudah tak bilang kalau mau kencing pergi ke tempat aman atau mampir ke rumah juga boleh. Dia malah tetap ngotot di lubang itu saja karena sudah sangat kebelet. Akhirnya keteguran sudah. Jelas Abah. Bukannya kasihan, malah kita pada ketawa. Rasain, siapa suruh mau sembarangan di tempat orang. Dikira hutan itu nggak ada penunggunya apa ya? Batinku. Mama masih tertawa sedangkan Abah juga ikut nyengir. Sudah, jangan terlalu bahagia di atas penderitaan orang lain, kata mama sambil masuk ke dalam rumah. Aku membawa jamur pemburuan Abah ke tempat cuci piring. Lumayan banyak. Di sini yang tahu jamur bisa dimakan atau enggak cuma Abah. Kalau salah ambil jamur, bisa-bisa dapat jamur yang membuat kita ngefly kayak pakai narkoba. Kayak waktu itu. Mah, aku kenapa? Aku ingin tertawa selepas-lepasnya. Adik-adikku juga kepalanya pusing katanya. Mama belum nyicip, sudah takut duluan. Ketika Abah tahu mama masak jamur sembarangan, langsung deh kena omel. Jamur hutan itu nggak semua bisa dimasak, Mah. Itu kepala bulat, mirip sama jamur sawit, tapi nggak bisa dimakan. Beracun, mengandung sejenis narkoba. Pantas saja Melisa ketawa terus kayak orang gila. Semenjak itu mama nggak mau sembarangan masak jamur yang dipetik sendiri, kecuali Abah yang mencarikan atau beli di pasar. Malamnya, ronda kampung, jadwalnya Abah, ada Pak Ajeng dan juga Ustadz Hasan. Aku tidak bisa tidur. Mama sudah memejamkan mata sambil memeluk cucunya. Karena mata ini susah sekali untuk diajak kompromi, aku memilih berselancar di sosial media, membaca cerbung dari aplikasi biru yang sangat aku sukai ini. Namun belum ada 5 menit aku membaca, suara kentungan heboh di luar sana. Ramai sekali, aku sampai mengintip. Di sana, kata warga. Aku mencoba mencari yang dimaksud. Terlihat cahaya merah berbentuk bola di atas sana. Dia terbang, tampak sedikit usus yang terlihat, tapi perginya cepat sekali. Pak Ajeng berada paling depan. Semua mengikuti Pak Ajeng. Abah juga tidak kalah dengan mereka, membawa beberapa penangkal kuyang kalau ada apa-apa.
serta Ustadz Hasan membawa air ruqyah untuk disiram ke kuyang itu. Aku melihat Abah berdiri di dekat jendela. "Abah," panggilku, namun tidak didengar. Mereka sepertinya masih berkeliling mencari makhluk kuyang itu. Keesokan harinya, aku bangun agak siang. Mama memarahiku karena bergadang semalam. Mama tidak tahu bahwa aku juga ikut menyaksikan kuyang lewat itu. "Abah, tadi malam berhasil menangkap kuyang itu?" tanyaku. Kami berkumpul di jam makan. Abah langsung terdiam dan melihat ke arah kami. "Kamu tahu kalau semalam kita ngejar kuyang?" "Iya," aku panggil Abah dari jendela, tapi Abah nggak mendengarnya. "Jadi kamu begadang cuma mau lihat kuyang itu lagi, Mei? Pantas saja sampai bangkong kayak gitu," tegur Mama. "Nggak bisa tidur, Mah, terus kebetulan ada rame-rame. Mama sama sekali tidak mendengarnya, tidurnya nyenyak sekali," kataku. "Mama memang ngantuk, tapi tegar, sudah nggak nangis seperti kemarin ya. Kalau sudah lewat makhluk itu, pasti dia menjerit-jerit karena tahu," kata Mama. "Sudah biasa kali dia mah, tapi semenjak dikasih minyak telon campur bawang merah itu, tegar jadi lebih tenang. Kan dibacakan doa juga sama Ustadz," kataku. Abah dan Mama mengangguk bertanya setuju. "Kita bisa juga praktekkan, kalau kembung atau demam bisa juga pakai itu," Abah berbicara sambil melirik ke arah Tegar. Dia tidur dekat kita makan. Aku gak mau meletakkan dia di kamar sendirian, takut sekali. Selesai makan, aku mandi serta beberes rumah membantu Mama. Abah pergi kerja. Kemudian mengajak Tegar berjalan-jalan dan juga Mama. Sekalian belanja sayur di warung tetangga. Rumah yang pernah ditempati Mayang masih kosong. Kadang serem juga kalau malam. Ada pohon mangga dan juga rambutan yang rindang di situ. Terkesan seperti rumah hantu, apalagi malam, sudah gelap di tengah hutan lagi. Ketika aku menikmati perjalanan bersama Mama, wanita yang tinggal di gubuk reot itu lewat. Kali ini memakai jilbab, tapi tidak sebesar Bu Tuti, hanya sedikit menutupi bagian depannya yang aduhai. Mama pernah cerita, beberapa kali wanita ini hampir diperkosa oleh beberapa pria jahat di kampung ini. Untungnya dia bisa melawan. Memang cantik. Tidak bosannya aku memandanginya. Tidak ada yang tahu usianya berapa. Ketika ditanya namamu siapa, dia akan diam saja. Namun ketika senyum, siapa saja akan senang melihatnya. Belum lagi kulit putihnya, malah kalau siang sering terlihat silau saking beningnya. "Memang kalau wanita asli Kalimantan pasti berkulit putih dan matanya sipit," kata Mama. "Memangnya Mama bukan asli Kalimantan? Tapi Mama berkulit agak putih, matanya agak lebar. Itu darah apa?" "Ya asli sih, cuma yang nggak tahu kenapa begini mamamu." Mama ketawa. Karena sudah berbelanja sampai puas dengan Mama, kami pun pulang. Ketika sampai di rumah, ada Bu Tuti berdiri sambil membawa tas ranselnya. Ada Bu Tuti, mari masuk, ada apa ya?" tanya Mama sopan. Aku segera masuk meletakkan Tegar. Tidak lupa menyalakan murotal yang ada di smartphone milikku. Samar-samar aku mendengar ucapan Mama dan Bu Tuti di ruang tamu. "Saya mau menawarkan beberapa parfum. Hasilnya bukan buatan saya sih, tapi mau saya bagi-bagikan ke kaum duafa." "Masya Allah, baik sekali Bu Tuti ini. Coba saya lihat." Mama membuka tas ransel yang dibawa Bu Tuti. Aku mengintip, botolnya kecil semua. Tidak ada namanya. Warnanya beragam, mulai dari merah terang, bening, sampai gelap. Mama cuma memperhatikan sambil berbicara pada Bu Tuti. Dan ada satu yang menjadi perhatianku. Botol parfum berwarna bening yang terdapat 2 bulu di dalamnya. Dan aku memperhatikan bulu itu, rupanya bergerak. Itu apa? Mama membeli beberapa parfum dalam botol kecil, milik parfum sunnah yang ada di masjid. Tapi aku heran dengan parfum yang memiliki bulu kecil dan bergerak itu. Ditambah, ada beberapa parfum yang warnanya ngejreng aneh. "Mah, katanya kita harus hati-hati, tapi itu apa?" Aku menarik Mama yang berada di dekat lemari milik anakku. "Ini parfum, biasa juga orang sini beli sama Bu Tuti. Lagian uangnya juga bukan buat dia, mau dibagi-bagikan katanya." Mama melepas tanganku. "Tapi itu apa? Parfum dengan isi kayak cacing panjang gitu, warnanya hitam, gerak lagi." Beberapa kali aku mengingat bulu itu jadi merinding.
Sudah, nggak apa-apa itu, kata mama. Aku ingin memberitahu kalau bekas cubitannya kemarin meninggalkan bekas, tapi apalah daya, mama terlihat dekat dengan Bu Tuti. Mama ini aneh. Kemarin kita disuruh hati-hati, jangan sembarangan sama orang, harus nurut sama orang tua. Kalau kayak gini ceritanya, apa nggak jadi masalah? Gerutuku. Jangan kasih tahu Abah kalau mama beli parfum sama Bu Tuti, Mei. Kenapa gitu? Nggak enak aja sama abahmu. Mamanya Melisa, saya mau pamit, masih ada yang mau saya antar lagi. Terima kasih ya, kata Bu Tuti sembari meninggalkan ruang tamu. Mah, aku mau beli sebentar ya, tolong jaga Tegar, sebentar saja, aku mau mengikuti Bu Tuti. Pergi kemana saja dia? Kok aku penasaran sama dia? Iya, sebentar saja loh, jangan lama-lama, pinta mama. Beruntung hanya berjalan kaki, tidak perlu aku repot-repot mengikuti Bu Tuti. Sambil berjalan ke arah yang sama, Bu Tuti pergi ke rumah gubuk reot itu. Wanita yang cantik keluar dari tempat tinggalnya, menerima beberapa parfum berwarna merah. Kemudian Bu Tuti melihat ke sana kemari dan melanjutkan ke pesanan selanjutnya. Sekitar ada 5 orang Bu Tuti memberikan parfum. Warnanya sama, bening, merah, dan juga terlihat gelap. Aku duduk bersandar sambil menyusui Tegar. Pikiranku bercabang kemana-mana. Kenapa aku sangat penasaran dengan Bu Tuti. Beberapa kali aku menghela nafas. Mikirin apa sih? Tanya Mas Pras. Hari ini Mas Pras libur kerja, jadi menemaniku di dalam kamar. Mas, kenal sama istrinya Pak RT? Bu Tuti. Iya Bu Tuti, kok aku merasa aneh ya? Terus mama tadi juga aneh, beli parfum yang dijual oleh Bu Tuti. Bentuknya juga aneh, lanjutku. Emangnya bentuknya gimana? Tanya Mas Pras. Botolnya kecil, ada satu yang menjadi perhatianku. Bening, ada isi kayak bulu halus gitu, mirip kayak cacing panjang hitam gitu. Dia bergerak di dalam parfum itu, muter-muter seperti ini, jelasku sambil menggerakkan kedua jariku dengan berputar-putar. Mas Pras terkejut, memandangiku dengan heran. Beneran, warnanya bening, ada isinya? Tanyanya lagi. Iya, aku lihat tadi ada isinya, jelasku lagi. Di mana sekarang parfum itu, Dek? Coba Mas lihat, pintanya. Aku meletakkan Tegar yang sudah tertidur sedari tadi, kemudian membuka lemari mama dan mengambil parfum yang aku maksud. Aneh, tadi ada bulunya gitu kok. Sekarang aku perhatikan gak ada sama sekali. Warnanya juga beda dari yang aku lihat ketika mama simpan di lemarinya. Mana Dek, ini mah gak ada isinya. Kamu kecapean kali, makanya mikir aneh-aneh. Mas Pra memegang keningku. Aku mengelak. Enggak ah, sudah jelas-jelas loh aku lihat Mas. Loh, terus itu buktinya gak ada kan? Tadi ada loh Mas. Aku kembali mencari parfum yang kemungkinan disimpan mama pada tempat yang lain. Lagi ngapain Mei? Mama berdiri di dekatku. Rupanya mama sudah selesai memasak di dapur. Ah enggak, aku gelagapan, takut mama marah. Kamu cari parfum yang mama beli? Tidak perlu aku kasih tahu, mama juga sudah mengerti apa maksudku. Aku cuma garu-garu kepala. Mama kemudian membuka lemari miliknya, diambil botol yang tadi sudah aku lihat dengan Mas Pras. Coba kamu cium baunya, mama suka sama parfum ini. Dan mama pernah beli parfum baunya begini waktu masih gadis dulu, jelasnya. Aku diam saja, tidak ada yang aneh dengan botol itu. Kemana botol yang jelas aku lihat kalau di situ ada bulunya? Aneh. Sudah sayang, gak usah terlalu dipikirin. Yang penting tugas kita menjaga Tegar dengan maksimal. Besok malam Mas mau ke tempat ibu. Kamu mau ikut? Kata Mas Pras kemudian memelukku dari belakang. Ikut Mas, sudah lama gak ada ketemu sama ibu. Kamu masih curiga sama Bu Tuti? Pertanyaan mama membuatku bete. Insya Allah gak apa-apa. Sudah gak usah terlalu kamu pikirin. Kalau memang besok mau ke rumah ibumu, persiapkan dari sekarang. Pulang dan pergi jangan malam-malam. Bukannya gak boleh, tapi gak baik bawa anak bayi, ucap mama. Iya mah. Hari berganti menjadi pagi. Kuyang di kampung sini sepertinya tidak ada yang keluar, karena tidak ada lagi kabar. Abah yang menjaga malam juga sudah terlihat senggang. Tidak seperti awal-awal sering mengejar beberapa para kuyang.
Aku sudah siap untuk berangkat menuju rumah ibu mertua. Aku dan Mas Pras pamit. Mungkin sekitar 3 hari aku di sana. Ingat loh pesan mama, jangan sampai pulang maghrib atau malam. Kasihan anakmu masih kecil. Kena angin malam bisa gampang sakit, pesan mama. Aku mengangguk, kemudian berangkat bersama Mas Pras. Perkampungan daerah ibu tinggal lumayan ramai. Banyak warga pendatang di sana. Karena dulunya tempat transmigrasi dari pulau lain. Kata Mas Pras, dari dia kecil, tidak ada yang aneh di kampung ini, bahkan sampai sekarang. Assalamualaikum, sapaku ketika sudah sampai di rumah ibu. Aku mendengar suara balasan salam dari dalam. Ayah membuka pintu rumah, kami pun masuk. Sini Tegar, duh, sudah lama ya nggak ada jumpa. Sudah gembul aja, tutur ibu. Digendong oleh ibu kemudian dicium dengan gemes. Kampung sini mulai gak aman, Pras. Ayah duduk di dekat Mas Pras. Bukannya di sini gak pernah ada yang aneh ya? Iya, kita aja kaget, sempet ngeri juga. Ibu menimpali. Ayah pikir kuyang itu makhluk yang kayak gimana. Rupanya kalau ketemu langsung ngeri juga, kata ayah sambil bergidik. Coba bayangkan, manusia hanya dengan kepala terus terbang plus dengan ususnya. Yang sudah mati aja kita geli lihatnya, apalagi ini yang masih hidup. Bikin gak tenang tidur aja, keluh ayah. Sejak kapan ya? Sudah dicari siapa penganut ilmu kuyang itu? Tanyaku penasaran. Sudah, tapi belum ada hasil. Dan ada kabar burung kalau minyak itu dijual secara diam-diam. Astagfirullah. Aku dan Mas Pras saling pandang. Bukannya kayak gitu dari ilmu turun-temurun ya? Aku tahu dari nenek sih, kataku. Nah makanya itu, katanya sih yang pakai minyak itu bisa awet muda, banyak diminati orang. Tapi apa gunanya kalau malam jadi mayat hidup gitu, kayak badan dimutilasi tapi masih hidup. Ayah bergidik ngeri. Kupikir di sini akan sedikit aman, malah mulai marak juga. Aku harus cari tahu siapa dalangnya. Tapi kenapa selalu terbayang kalau itu Bu Tuti ya? Gelap, malam ini mati lampu satu kampung. Ayah bergegas mencari lilin dan juga penerangan lainnya. Jangan pernah lepas dari tangan ya, Nduk. Ibu memberikan tasbih yang berarti aku harus bersikir sambil menggendong Tegar. Ayah masih di masjid bersama Mas Pras. Ibu berulang kali membaca ayat pelindung itu, yakni ayat kursi, ditambah istighfar dan juga sholawat naria untuk anakku Tegar. Kebetulan hari ini aku mendapati haid pertama setelah selesai nifas. Kata ibu, memang ada yang tidak langsung mendapati haid setelah melahirkan. Dan ada juga yang sebulan kemudian sudah dapat, tergantung kondisi. Tapi masalahnya, kenapa pas mati lampu? Ditambah keadaan yang terasa kurang mengenakan seperti ini. Hari semakin malam, lampu tidak kunjung nyala juga. Ayah yang sudah berada di rumah berjaga di depan pintu sambil menabur garam dan juga air. Mas Pras juga ikut menaburkan garam ke sekeliling rumah. Saat aku dan ibu sedang beristirahat, warga sangat ramai membunyikan alat kentungan yang berarti darurat. Ayah segera melihat keadaan dan juga Mas Pras. Ya Allah, semoga bukan kuyang lagi, keluh ibu. Sudah 3 bayi menjadi korban semenjak mati lampu seperti ini. Ada anak temannya ibu baru saja melahirkan. Ari-ari beserta bayinya dimakan sama kuyang itu. Hampir ketangkap, tapi keburu lari, keluhnya lagi. Sebenarnya aku ada curiga, Bu. Cuma mama sama Mas Pras gak percaya. Mungkin belum yakin aja, Me. Ternyata mama juga sama kayak aku ya, Bu. Sama susahnya kalau kita kasih tahu, kataku. Enggak, mungkin mama kamu belum dapat info yang akurat. Bisa saja kecurigaanmu itu salah, bela ibu. Coba aja aku gak haid, Bu. Sudah keluar aku pergi cari makhluk itu. Penasaran. Jangan kamu masih ada Tegar. Jaga dia baik-baik, kata ibu. Tiba-tiba kami mendengar suara jatuh di atas genteng, disambut warga yang berlari ke arah sini. Itu dia malingnya, maling bayi, seseorang berteriak dari ujung sana. Aku sama ibu yang mendengarnya sedikit takut. Tadinya tidak terlalu. Ketika mendengar bahwa kuyang ada di atas genteng rumah kami, sedikit rasa was-was. Bau amis darah tercium. Kamar ibu letaknya di bagian depan.
Ada kaca serta lubang kecil yang ditutup dengan jaring. Tampak rambut dan juga usus yang menjuntai-juntai di balik jendela. "Ih," sautku bebarengan. Malam yang benar-benar mencekam. Mati lampu, ditambah datangnya manusia jadi-jadian, membuatku sangat panik. Ibu menenangkanku, para warga masih menyoraki kuyang itu. "Yang ini lumayan nakal, lagi rame, berani dia lewat-lewat. Untung ketahuan, kalau enggak mungkin ada lagi yang dihisap sama makhluk ini." Warga berbicara dengan lantang. Warga kampung sini memang terkenal galak-galak. Tidak perlu pelihara anjing, dengan berhadapan dengan warga ini secara langsung, lawan pasti akan menciut. Apalagi berurusan dengan hal misteri seperti kuyang. Tidak ada takut-takutnya mereka itu. Aku melirik ke jendela, sepertinya makhluk itu sudah pergi. Sangat jelas terlihat usus menempel di jaring rumah punya ibu. Untung gak kesangkut ya, mana rambutnya panjang. "Bu, tolong ambilkan air minum," suruh ayah tiba-tiba. Kayaknya ayah lelah karena mengejar kuyang itu. "Kayaknya dia tadi sudah hisap darah, tapi entah dari sebelah mana yang didapatnya. Pas terbang masih menetes darah segar dan tentunya amis sekali," kata ayah. Mas Pras juga duduk sambil mengatur nafas kelelahan. Nafasnya naik turun, badannya berkeringat. "Dari ujung ke ujung kita kejar, tapi cepat sekali dia perginya." Mas Pras mengambil air minum yang aku sediakan padanya. Ayah menenggak air yang dibuat ibu hingga tandas. Ada kelegaan terlihat sedikit dari wajahnya. "Yang ini entah sudah berapa kali, karena banyak yang habis melahirkan. Jadi dia sibuk keluar dari persembunyiannya," tutur ayah. "Kayaknya bergilir deh ya, soalnya pas kita meronda, yang heboh kampung sebelah. Kayaknya memang sudah ditandai gitu," kata Mas Pras. "Kampung sebelah itu pada banyak yang susah dikasih tahu, gak ada kehati-hatiannya. Mana sekarang sering mati lampu. Dan lebih menjengkelkan lagi, ketika mati lampu kuyang itu muncul, seakan-akan tahu di mana letak mangsanya," keluh ayah. "Bahaya itu ya. Kok nggak diprotes kalau sering mati lampu?" "Sudah, tapi sering sekali diabaikan oleh mereka." Pagi sekali aku pergi berbelanja dengan para ibu-ibu di kampung sini. Aku memilih beberapa sayur yang terlihat masih sangat segar. "Aku gregetan sama itu kuyang. Dia datang pada kita seiring mati lampu. Mana anakku lagi hamil anak pertamanya," keluh ibu itu. "Iya benar, sudah banyak korbannya. Dan yang sangat menjengkelkan, kenapa bisa kabur terus sih dia? Dicari tahu, masih aja nggak ketemu. Siapa yang menjelma makhluk itu? Apa jangan-jangan ada di antara kita?" Ibu-ibu yang terlihat sangar bicara dengan entengnya. "Aku bukan loh, Bu." Ibu yang satu membuka jilbab kecilnya, memperhatikan lehernya yang mulus. "Aku juga bukan." Ibu yang satu juga memamerkan leher mulus ditambah ada hiasan kalung emas. "Ibu mas suka gitu, pamer," celetuk seseorang. Jadi ramai ibu-ibu ini. Mamang sayur hanya geleng-geleng kepala melihat mereka. Dari tadi ada Melisa, gimana kabarnya?" Ibu yang pamer dengan leher serta kalung emas itu bicara. "Baik Bu, iya dari tadi sibuk milih sayur sama lauk." Kemudian aku tersenyum pada mereka. "Kampungmu gimana? Dikejar sama kuyang juga?" "Ada beberapa yang menjadi korban, tapi alhamdulillah ada satu yang ketangkep." "Oh iya, aku pernah dengar ada bayi yang dibawa sama kuyang, kemudian meninggal drastis, badannya biru, seperti habis dihisap," keluh ibu itu. "Ah, mana ada cerita kuyang bawa bayi, yang ada menghisap darahnya sampai meninggal. Makhluk lain kali," tolak ibu yang satunya. "Iya, katanya sih gara-gara bakar terasi maghrib-maghrib." "Kalau bakar terasi atau goreng terasi maghrib, bukan kuyang yang datang, tapi makhluk lain," jelas ibu yang lain. "Loh, emang makhluk suka sama baunya terasi?" "Terasi itu baunya nyengat sekali, mengundang makhluk lah, apalagi maghrib. Jamnya mereka cari makan dan berkeliaran. Aneh juga, masa maghrib-maghrib masak terasi? Bisa malamnya atau besok kan? Kalau tinggal di hutan, jangan aneh-aneh. Soalnya di situ kita aja kan yang manusia." "Ih," seru ibu-ibu itu kompak. Baru tahu aku terasi bukan undang kuyang, tapi apa bener? Pokoknya itu hal yang sangat dijauhi.
Ngeri amat kalau terjadi lagi. Jangan sampai, batinku. Segera aku selesaikan transaksi jual beli dengan mamang sayur ini. Bergegas aku kembali ke rumah. Kok lama, Mei? Tegar nangis minta nyusu kayaknya. Ibu menggendong Tegar. Tangan ibu bergoyang kanan kiri seperti mengayun. Maaf bu, tadi aku mendengar sedikit gosip ibu-ibu, kataku. Ya Allah, kasihan Tegar nangis kehausan. Tanpa basa-basi aku mengambil Tegar dari gendongan ibu. Segera kususui anakku. Benar saja, Tegar terlihat sangat haus sampai tersedak-sedak ketika menyusu. Hati-hati dong Tegar, suruh ibu pada cucunya. Ibu mertuaku orangnya baik sekali. Aku hanya membeli apa yang ku mau. Ketika aku tidak sempat memasaknya, ibu akan mengerjakannya. Terkadang aku tidak enak sama sekali. Ibu malah senang kalau aku memakan masakannya. Ikan bandeng ini mau diapakan, Mai? Bukannya banyak sekali durinya. Dimasak palu mara, Bu. Dimasak apa itu, Mai? Ikan kuning, Bu. Ibu belum pernah memasak ikan kuning. Aku melihat ibu hanya menggelengkan kepala. Terlihat guratan kebingungan di wajahnya. Masakan itu dari Sulawesi sebenarnya, Bu. Aku tahu masakan itu dari keluarga mama. Ada beberapa yang menikah dengan orang Sulawesi. Setiap hari lauknya harus ada ikan. Kebanyakan ikannya dimasak kuning atau palu mara ini. Bisa juga digoreng, jelasku. Ya sudah, ibu bersihkan aja ikannya ya. Ibu serahkan sama kamu. Soalnya ibu nggak tahu resep dan masaknya gimana. Kalau sudah tidur Tegar, kamu yang masak ya, ucapnya. Aku mengangguk kemudian meletakkan Tegar yang sudah tertidur, kemudian memasak ikan palu mara. Sudah 3 hari aku di rumah ibu. Saatnya kembali ke rumah mama. Mas Pras juga harus bekerja kembali. Kapan kita pindah ke kontrakan ya dek? Mas Pras sudah rindu sekali berduaan kayak dulu lagi. Keluh Mas Pras saat perjalanan pulang ke rumah mama. Sabar dulu lah mas, keadaan masih gak memungkinkan kalau aku ikut mas. Tegar masih kecil, aku masih takut sama itu makhluk. Usia Tegar kan 2 bulan dek, masa masih dikejar juga? Emangnya mas gak ingat sama bayinya Mayang? Dia kan gak patuhi adab di kampung orang dek, makanya ketulahan kata orang Banjar. Pokoknya aku masih gak mau mas, aku ngeri sama Kuyang. Dia manusia kata mas, bukan makhluk halus. Kalau dibacakan doa langsung pergi. Kalau siang gak kelihatan. Lah kalau Kuyang, siang-siang dia masih bisa ketemu kita. Apalagi malam, keluhku. Yang penting kan sudah berusaha dek. Lagian mas juga capek bolak-balik, meskipun pulangnya hanya libur. Mas mau kumpul sama kalian, pintanya. Aku cemberut. Memang aku dulunya gak percaya. Cuma beberapa kali aku ketemu secara langsung membuatku trauma. Lebih lagi aku penasaran siapa sebenarnya Kuyang itu. Siapa orang pertama yang memakai ilmu Kuyang itu? Apa benar dari minyak atau apa benar dari ilmu turun-temurun? Buat apa? Kenapa? Banyak sekali pertanyaan itu dalam benakku. Setelah sampai di kediaman mama, aku hanya diam, berjalan seperti tidak bersemangat. Assalamualaikum, sapaku pada mama dan abah. Mereka datang menghampiriku. Kemudian aku cium tangan mereka dengan takzim. Kenapa kusut gitu mukamu, Mei? Ada masalah? Tanya mama. Aku menggeleng lemah, hanya melirik Mas Pras dengan sekilas. Kurang lama mungkin, tebak Mas Pras yang kurang peka dengan apa masalahnya. Ya nanti ada waktunya lagi, Pras kan mau kerja, tutur mama. Bukan itu mah. Aku masuk ke kamar karena bete. Kurebahkan Tegar di kasur miliknya. Mimik wajahnya terlihat tenang. Nafasnya naik turun, tanda bahwa Tegar sangat menikmati tidurnya. Ayo dong cerita sama mama. Mama duduk di dekatku. Mas Pras ingin aku ikut ke kontrakan proyek mah. Aku masih trauma, aku takut. Baru aja tadi malam kita didatangi lagi. Geli, takut, jijik bercampur jadi satu. Apalagi khawatir. Pokoknya aku belum bisa, keluhku. Kan mas cuma nanya dek, mas cuma pengen kita kembali saja, biar lebih mandiri. Kamu juga harus bisa menjaga sendiri. Gak mungkin kan kita di sini terus. Apalagi pekerjaan mas tambah banyak sekarang, keluh Mas Pras. Aku cemberut, rasa penasaran, takut, khawatir, semua menjadi satu. Aku memegang kepala karena pusing.
Kalau mama sih terserah kalian saja. Cuma sebagai orang tua, mama masih nggak tega melepas kamu sama Tegar. Ditambah Melisa masih suka susah kalau dikasih tahu. Nasihat mama. Mas Pras cuma memandangku. Aku hanya diam. Beberapa kali aku mendengar tarikan dan hembusan kasar dari mama. Aku bingung. Seharian aku berpikir keras, gimana caranya aku bisa tahu siapa yang menjelma Kuyang, agar aku agak tenang kalau diminta ikut sama Mas Pras, biar mama juga nggak khawatir mulu. Aku membuat Tegar tertidur di ayunan dengan teknik orang zaman dulu, yakni pukung. Aku menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan, kemudian membedong Tegar sehingga menutup bagian leher dan menyisakan bagian wajah dan kepala, kata nenek, agar terhindar dari gangguan, serta bayinya tidur nyenyak, ditambah tulang punggung yang kuat. Benar saja, kalau aku pakai teknik itu, Tegar tidur dengan nyenyak, kecuali minta susu atau ganti popok. Aku berjalan menuju jendela, melihat keadaan di luar rumah. Namun pada saat melihat ke arah rumah bekas Mayang, tampaknya akan ada tetangga baru. Dan yang menjadi perhatianku, wanita cantik yang tinggal di gubuk reot itu. Aku melihat ke arah sudut rumah, ada Bu Tuti sedang berbicara dengan salah satu tetangga baru. "Lihatin apa sih, Mei? Kok serius amat?" tegur mama membuatku sedikit kaget. "Itu, ada wanita yang tinggal di gubuk situ, mah. Bu Tuti juga ada di situ," tunjukku. Mama melihat ke arah yang aku maksud. Bibirnya cuma miring sedikit, tanda paham yang aku maksud. Mungkin mau mendaftarkan tetangga baru kali. Atau mungkin Bu Tuti ingin wanita itu bergaul bebas. Mama cuma heran aja, kok wanita itu bisa-bisanya mengurungkan diri di rumah. Tahan banget gak keluar atau cari pasangan, kata mama. Ya siapa tahu kan mah, dia menyembunyikan identitas aslinya. Ah, kamu seuzon lagi. Mama pergi meninggalkanku. Aku perhatikan sekali lagi wanita itu. Sekarang pakaiannya tertutup, pakai jilbab. Meskipun pakaiannya tidak begitu syar'i, tapi jelas ada perbedaan ketika aku melihatnya pertama kali. Saat aku memperhatikannya, wanita itu melihat ke arahku. Ada rasa takut seketika. Apa benar dia melihatku atau aku yang terlalu parno? Tapi mata itu tidak berpaling dari sini. Aku berjalan kanan kiri, tetap saja seperti melihat ke arah sini. Duh, jadi merinding. Kenapa dengan wanita itu? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.